Minggu kemarin mohon maaf saya tidak hadir karena mengikuti aslian deh. Sekarang mau ke sana. Dinas malam ya. Dinas malam ya. Terakhir kita 2 minggu lalu masih membahas apa tentang itu ya, tentang domir ya, domir atau pronoun. Kita ulang dulu ya dari yang kami sudah hafalkan. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Itu ya. Kalau Muhammadun huwa, huwa ya. Apa artinya huwa? Kalau Muhammadun wa Musa huma, 2 orang ya. Muhammadun wa Musa wa Ibrahim hum. Hum artinya hum. Mereka ya, laki-laki semuanya. Tapi kalau Aisyah, iya. Aisyah wa Zainab 2 orang. Mereka berdua. Dua. Huma, sama baik. Untuk laki-laki perempuan 2 itu sama. Huma semua. Tapi Aisyah wa Zainab wa Maryam, orangnya nggak ada, orang mereka nggak ada. Hunna. Nah, itu kalau untuk orang-orang yang semuanya nggak ada itu, yang first person ya. Kayak lagi kita ulangi, huwa, huma, hum, hiya, huma, hun. Sekarang kalau caranya ada orang kedua atau orang anta. Kalau berdua antuma, kalau bertiga banyak antum, laki-laki itu. Kalau perempuan kamu, anti, 2 orang, 2 orang, antuma banyak, antumna. Jadi untuk 2 orang itu laki-laki perempuan sama aja, mau orang yang kedua atau orang ketiga sama. Nah, baru ada ya, sudah kita bahas ya. Itu yang terpisah. Nanti kita ada yang di itu sebagai subjek. Sekarang kalau sebagai objek, gua itu menjadi apa? Objeknya. Who ya. Tadi itu sebagai subjek gua ya. Tetapi Muhammad Abdullah wa rasulihi wa rasuluhu. Punya itu harus siapa? Muhammadur Rasulullah, Abdullahi wa rasuluhu. Rasuluhu, rasulnya. Nyanya kepada siapa? Kepada Allah. Allah itu gua. Dalam bahasa Arab, menurut bahasa Allah itu dilihat sebagai laki-laki. Menurut bahasa. Bahasa cuma ada 2 ya. Jadi kalau sekarang ada 3 yang transgender. Di semua agama Allah itu, Tuhan itu laki-laki. Dalam bahasa Inggris juga God, dalam bahasa Ibrani juga yang itu semuanya Tuhan itu dianggap sebagai laki. Tapi bukan berarti Tuhan itu kelaminnya laki-laki. Oke. Misalnya Kitabu Muhammadin. Apa artinya Kitab Muhammadin? Kitab apa kitab? Buku. Kitabu Muhammadin. Berarti bukunya Muhammad. Saya bisa mengatakannya kitabuhu. Apa kitabuhu? Berarti kitabuhu. Punya kepada siapa? Nabi. Ya, kalau misalkan tadi saya tadi kita bicara tentang Muhammad ya. Bukan subjeknya dulu ya? Harus bukan subjeknya dulu. Iya, sama lah bahasa Inggris kan. Ismu itu siapa kan? Tadi kita udah bahas tentang Muhammad ya. Kalau misalnya kitabu 2 orang, kitabu huma. Berarti bukunya si A dan si B. Kitabuhum. Nah, misalnya At-Taurat, Kitabu Bani Israil, Kitabuhum. Kitabuhum ya.
Oke. Sekarang kalau ya, itu maksudnya yang dipegang ini kayak Mbak Ijang nih. Tentang ininya nih. Kayak yang lain. Tambahan soalnya kayaknya tambahan. Tambahan tuh bukan dari buku itu. Yang dulu Pak Wid itu. Nah, Di buku ini nggak ada. Komunikasi nggak ada. nggak ada ini. Tambahan kayaknya Ada dari nggak? Pawit ya. Ada lebih. Enggak cuma satu. Oke. Kalau perempuan, Ada. Iya. nah ya, misalnya Allahumma ghfir laha. Kalau kita berdoa ya. Kalau laki-laki Allahumma ghfir laha. Itu bukan berarti kepemilikan. Tapi contohnya ya. Kepemilikan. Kalau yang meninggalnya 2 orang, laki-laki atau perempuan sama saja. Allahumma ghfir lahum. Makanya kita berdoa ke orang tua kita. Allahumma firli wa liwadaya warhamhum. Ada 2 orang. Sama Rabayan. Nah, boleh juga. Istighfar itu artinya ininya. Sebagai jaran. Sohir sebagai objek. Boleh juga. Sohir katanya mau nih. Sigora itu sebagai jaran. Boleh juga. Oke, Kalau seperti konsep bahasa Indonesia itu saya disebut dengan kami. saya dalam bahasa Arab. Jadi kalau seperti misalnya kalau kita berdoa kan yang diajarkan oleh Al-Quran maupun Nabi kan pakai na Allahumma ghfir lana. Buat kamu ya. Ayo, nah itu yang tadi menanya Sohir dan Sigora bedanya ada yang sebagian orang menyebutnya seperti yang ketika kami kamar Robayana terus merawat kami kan. Robayani tuh kalau semua orang yang mungkin jangan di semuanya egois dia untuk diri sendiri dia Allahumma Amin. itu jangan amin dia untuk diri sendiri berdoanya jadi harusnya Allahumma ghfir lana dzunubana baru yang lainnya amin karena itu kebagian juga kan. Tapi kalau lancarkan hati-hati tidak tergantung konteks saya. Nah, sekarang bagaimana kalau yang meninggalnya banyak? Allahumma ghfir lahum. Kalau yang meninggalnya itu banyak perempuan semua, Allahumma ghfir lahum. Kalau gini, kalau kita ingin mengganti objeknya itu bisa nggak dengan tempat kita berpikir? Kalau maafkan lana dulu karena berkata karena saya aktina bertawa karena pak Abdul karena itu kita bingung. Bisa. Kalau maafkan lah Orang bahu. Iya. Kalau filahum dulu bahu warahum wa afwanhum semuanya. dan itunya aja ya. Ujungnya aja. Kan yang penting itu aja kan. Kalau filahum Allahumma ghfir. Kalau diri sendiri yang anak tadi itu. Ya, ujung tambah i aja tuh. Untukmu laki-laki Allahumma ghfir la untukmu laka. Kalau perempuan laki. Makanya assalamualaikum jazakillah. Jangan salah dia kalau pakai nanti untuk laki itu perempuan jangan untuk pakai perempuan jazakallah. Itu bukan orang yang ngerti tuh. Saya kan perempuan betul. Kesini laki. Jangan semua kalau semuanya mau banyak jazakallah semuanya kan. Ada kan gitu ya jazakumullah kalau mau pakai nama. Cuma untungnya kita tahu nih jazakallah terima kasih ya udah aja udah nggak bener aja kan terima kasih maksudnya kan. Biar aman jika ZKR. Oke. Allahumma ghfirli, Allahumma ghfir kalau untuk kita semua Allahumma ghfir. Nah, kalau untuk kamu laki-laki Allahumma ghfir. Nah, assalamualaikum. Kalau untuk 2 orang assalamualaikum. Untuk banyak orang assalamualaikum. Jadi kita sebenarnya
selalu menerangkan selama hidup. Menguhan bahasa itu bisa juga pakai. Bisa juga artinya untuk Assalamualaikum. Maksudnya untuk satu orang. Anta itu untuk satu orang, tapi itu kurang sopan. Antum untuk satu orang tadi. Gimana kabar antum? Ente lah bilang itu Pak Acang. Atau kadang-kadang pakai bahasa gaul, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa gitu ya? Iya, bisa lagi Assalamualaikum. Oke, sudah kita apa ya? Ulangi lagi, berarti kalau gua apa objeknya? Huma, dia, ha, huma, hunna, ya. Kemudian anta, Ibu nih deh. anta, ka, antuma, kuma, antum, kum. Ya alladzina amanu kutiba alaikumus alaikum. Anti, hi, alaikum. Antuma, antuna, kun. Mana? I atau ni, nahnu, nah. Apa ya? Oke, sekarang kita akan menghubungkan itu dengan kata kerjanya ya. Kita nggak maju-maju nih. Majunya agak lambat nanti. Look, human, kids don't forever. Don't run. Lihat bukunya. Di bukunya di halaman 70 di saya. Yang ini Stop. You need to hear from my. kata ganti. I know. Somebody threw it to the ground. Yeah, and then he also threw it to the Gua ground. gitu. Ya. And then he. Ada ini yang ujungnya gua, ada gua. Yeah, because I felt that. I can't move it up when I'm human, so I'm gonna say Oh, udah dapat belum dari bawah ujungnya? Udah. Udah di situ. Udah ketemu? Udah, halaman 70. Jaya. Oke, kita lihat. Yeah. Ada yang jadi kayak tadi yang huwa humuhum itu kan itu ini ya terpisah ya, tapi yang hu yang lainnya itu menempel ya. Sekarang kita akan lihat huwa dengan hu-nya itu kemana ya. Jadi kalau huwa yazhabu ila madrasati, dia zahabu apa? Pergi ila madrasati ke sekolah. Ini huwanya ini mungkin misalnya ijam. Huwa yazhabu ila madrasati. Jadi hu contohnya inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna ada panjangnya tuh. Apa inna? Kalau inna pendek saja. Kalau inna pendek saja apa artinya? Sesungguhnya. Tapi kalau inna, nah itu tidak disambungkan dengan itu. Asalnya cuma inna ditambah jadi inna dengan nahnu tadi. Inna anzalnahu. Nah, anzalnahu itu ada juga ada na-nya di ujungnya. Kita sekarang menggunakan kata kerja ya. Kata kerja. Sesungguhnya kami anzalna menurunkan menurunkannya. Nya itu siapa kira-kira? Fi lailatul qadar. Nah, di malam Qadar. Di Lailatul Qadar ya. Kira-kira siapa nih? Al-Qur'an ya. Sesungguhnya kami kata Allah menurunkannya di malam Lailatul Qadar. Apa ini? Al. Nah.
Tambah kalau iya, hu-nya itu nempel di kata anzalna. Oh, tidak bisa gitu ya. Ya. Kalau gua bisa. Kalau buat tersendiri kan, kalau hu itu tidak bisa kita tiba-tiba hu apa ya? Nggak bisa. Hu itu pasti nempel. Iya, iya. Kita buhu misal, ya. Yang ini hu sendiri nggak bisa sendirian. Hu itu harus nempel. Oke, huma yakhrujani minas sinfi. Huma, berapa orang nih? Dua. Yakhrujani, tahu khuruj kan? Keluar. Keluar. Yakhrujani. Sekarang kita harus belajar ini ya, harus belajar kata kerja untuk yang ini, jamak ya. Soalnya asalnya kan ini dari kata ini untuk satu ya, satu huwa, satu Panas main di luar, di dalam aja. yakhruju. Gila. Main di dalam aja, panas di luar. Satu, tapi kalau dua yakhrujani. Yakhrujuna. Ini satu kata arti yang sama. Apa tadi yakhruju itu? Khuruj apa khuruj kalau yang jamak? Dari kata huwa yakhruju, he goes. Satu dia pergi. Ini satu orang. Ini dua orang. Ini banyak. Kadang kita bahasnya 3 atau lebih ya. 2 plus ya. 3 atau lebih. Nah ini tuh plus yang ini tuh ya. Jadi dalam bahasa Arab itu agak berbeda. Kalau dalam bahasa Indonesia nggak ada perubahan ya. 2 orang pergi, seorang pergi, 5 orang pergi aja. Keluar kerja. Dalam bahasa Inggris perbedaannya ada biasanya menggunakan ada tambahan s misalnya. Kalau he speaks, misalnya kan. He goes, kalau we go. Dalam bahasa Arab ternyata jumlah itu sudah tadi jumlahnya itu ada. Kalau bahasa Inggris kan cuma singular, plural. Bahasa Arab itu ada singular, dual, baru plural. Dan jumlah itu mempengaruhi kata kerja juga. Jadi kata kerja juga antara singular dengan dual dengan plural itu beda juga kata kerjanya. Ya, contohnya, ini kita akan membahas fi'il mudhari, itu namanya present ya. Tidak dengan sini. Nah ini yang kita bahas. Yang ada di yakhruju itu huwa. Yakhruju dia keluar. Satu orang. Tapi kalau 2 orang, huma yakhrujan. Kalau banyak, hum yakhrujuna. Jadi kalau saya mengatakan ijang yakhruju. Jadi kalau ijang wa nur yakhrujani. Tapi kalau ijang wa nur wa dedi yakhrujuna. Ya, itu kata kerja berubah. Itu pasti pakai alif sama ini. Nah, jadi apa perubahan coba? Apa? Lihat. Apa yang berubah dari sini? Apa yang berubah? Nama apa di sini? Alif nun. Alif dan nun. Tambahan itu 2 orang. Di sini apa yang nambah? Nah, ini perubahannya. Setiap dia berubah dari 1 menjadi 2, menjadi 3. Kalau untuk 2 itu alif dan nun itu patokannya ya. Kalau untuk banyak waw dan nun. Sampai contoh kasus yang lain, silahkan dirubah. Apa artinya yadhabu? Apa artinya yadhabu? Pergi. Ini yang keluar, ini yang pergi. Oke, coba berubah menjadi ini 2 orang. Yadhabani, banyak orang. Yadhabuna ya. Udah tahu, kalau udah tahu rumusnya.
untuk huwa. Kalau untuk anta juga hampir sama ya, anta. Anta tadhhab. Ini untuk gua semua ya, kita buat dulu. Yadhabani, yadhabuna. Oke, kalau misalnya yaqulu. Apa yaqulu? Nah, hadis itu kan yaqulu Rasulullah SAW. Berkata. Dua orang? Yaqulani. Banyak orang? Yaquluna. Ya. Itu contohnya ya. Tapi kan tidak Al-Quran kan kita kan nggak tahu itu bentuk satu, bentuk dua, bentuk tiga. Dari mana tahunya? Lihat, berikan nanti kita lihat. Berarti harus tahu asal katanya. Iya betul. Nah sekarang cirinya apa ya? Cirinya kalau ujungnya ada a dengan nun, kata kerja itu awalnya ya, misalnya awalnya ya. Ujungnya ada alif dengan nun, ada o dengan nun begini. Nanti kita lihat ukurannya. Oke. Oke, kemudian ya, huma bukunya. Wala taqul lahuma uff. Nah, ini takul dari kata qala yaqulu itu kalau imperatifnya don la takul. Nah, tambah la itu don takul. Sekarang untuk kamu kan. Maka di sini artinya apa? Wala takul, janganlah engkau berkatakan lahuma kepada keduanya. Siapa yang keduanya? Orang tua. Sebetulnya nggak boleh orang tua ya. Bahasa Arab di Kalau bahasa Inggris apa? Kalau aku bipal lagi cuman kalau aku ya. Tapi di sini ada biasa cuma anak kecil biasa. Ke orang tuanya. Ya itulah dia yang harus karena orang tua juga nyontohin begitu kan? Orang tua juga nyontohin. Anaknya cuma orang tua. Makanya kalau kita juga mudah-mudahan ke anak kita juga kita mudah-mudahan. Bila. Ini namanya pukul-pukulan. Siapa sih ngetuk pukulan? Ada Pak Ade. Pak Ade itu kalau marah sama anaknya pakai bahasa Sunda, pakai kata-kata bahasa Sunda gitu. Tapi ternyata anaknya juga masih bisa ngomong. Tiba-tiba suatu saat dia ngebalik ke Pak Ade. Pak Ade kaget. Dia ngomong kasar bahasa Sunda gitu. Udah ngomong dulu saya kayak gitu sama dia. Jadi Pak Ade kaget ketika si anaknya ngebalik ke dia pakai bahasa Sunda. Dia merasa kamu kasar sekali. Ternyata saya juga selalu begitu. Jadi tiba-tiba anaknya mengucapkan apa yang dikatakan oleh bapaknya ya. Begitu anak. Ternyata anak itu banyak ucapkan anaknya dia nggak tahu maksudnya. Nggak tahu maksudnya tapi karena dulu bapaknya suka ngomong begitu. Dia mengucapkan terekam. Oke, hum yal'abuna bil Qur'an. Apa? Yal'abun. Bermain. Oh, yal'abun, coba dibalik. Huanya apa coba huanya? Yal'abun, huanya apa? Satunya apa satunya? Yal'abu. Duanya? Yal'abani. Hum ini jangan ditukar. Yal'abun. Oke. Sekarang hum yang nyambung, lihat. Mim ba'di ma ja'athumul bayinat. Mana humnya? Hum. Kenapa jadi humul? Kenapa jadi humu? Enggak hum aja. Karena nyambung dengan huruf alif lam. Baik dari belakangnya kan? Kenapa gamma? Karena bagus sekali belakangnya. Kenapa enggak mi? Kenapa? Ja'at humi karena tahiri menurut orang Arab yang mudah itu humu, yang mudah diucapkannya. Jadi hum. Ya. Karena kalau huma, tahiri huma nanti ada artinya berbeda kalau huma. Oh ya huma. Nanti bisa berbeda artinya kan. Maka mereka menginginkannya hum. Oke. Min, apa udah pernah dengar apa maksudnya? Min dari ba'di. Ba'di itu ba'da kan? Sudah. Min ba'di itu setelahnya. Setelah ja'atum apa ja'at datang kepada mereka al-bayinat. Apa al-bayinat di sini artinya? Itu bisa artinya Al-Quran ya.
Ini salah bukan? Hum kepada siapa ini? Hum kepada siapa kira-kira? Orang apa? Yahudi. Orang Yahudi atau orang kafir di sini ya. Oke. Nah, jadi yang huwa itu yadhabu. Sebaliknya kalau hiya itu dibalik saja tinggal pakai ta. Iya-nya berubah menjadi ta. Nah, gampang kan? Nah, ini huwa semuanya. Untuk hiya, ininya berubah menjadi ta. Ya, saya cari yang lain misalnya ta kulu. Tak kulu. Dia. Ada Pak perbedaan dia sama dia apa sama dia? Dia dengan dia. Dia itu dia artinya. Dia. Oh, perempuan. Untuk perempuan. Jadi kalau untuk laki-laki gua. Oh, oke. Kalau Aisyah dia. Ada. Bedanya ya. Gua dengan dia. Silakan Pak Mas di geser-geser. Oke. Sini sama. Tak kulu huma. Kalau itu Tak kulani hunna. Cuma gak beda di sini ya. Kalau katanya kurus tadi gimana Pak? Jadi Tah tasruj. tasruj sama aja Pak. Ini dirubah ke naik ke atas ya titiknya. Tasruj. Ya-nya berubah menjadi ta. Iya. Nah, Tasruj. tahruju. Ini menjadi apa? Tag. Abu. Jadi kalau misalnya Ibrahim yadhabu, tapi kalau Maryam Dian kalau siang-siang atau malam-malam. Karena memang ada nama-nama di Indonesia itu yang bisa perempuan gitu. Adi juga, Adi ini Adi kan. Oke. kota gini nih. Aku lu makan. Nah, makan ya. Oke. Tak kulu. Kalau huma apa sambungannya ini? Tak kula nih sama kan? Hunna. Ada beda ya. Hunna. Oh iya. Pakai ya ya. Kembali ke yang ya lagi. Ya kulna. Semuanya begitu Pak. Sama itu. Apanya? Kata kerjanya begitu. Sama ya, merekanya sama ya. Mereka yang sama. Tapi perubahannya dia hunna. Maksudnya untuk semua kata kerja berubah jadi ya. Iya, semua. Untuk perempuan. Untuk perempuan. Oke, sekarang kita coba ubah yang ini. Ini menjadi ke bawah coba. Ya. Tag Ya. tadhabu. Tadhabani apa coba sih yang menjadi ini? Ah, lihat apa yang hurufnya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. 5 huruf kan? Mana yang mati? Huruf yang mati? Ini 1 mati. Yang kedua yang sebelum akhir mati. Asal dari sini asalnya ini berapa ini? 1, 2, 3, 4. Menjadi 5 huruf yang matinya ditambah ini, yang ini mati. Berarti gimana coba? Sama itu bukan? Ya, Iya, ini berubah menjadi ini. Ini huruf yang ini yang mati kan? Di sini ngambilnya. Ini kan 4 nih. 4 huruf ya? Nah, ini kata yang mana? Yang ini. Sorry, yang ini. Yadhabu dirubah menjadi ini, coba gimana? Menjadi hunna. Dari kata tak kulu menjadi lihat 4 huruf 1, 2, 3, 4. Di sini sama 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lihat. Nah, Wawnya hilang. ini kan bukan, ini asalnya bukan dari sini, Pak. Asal dari sini kan? Ini juga tambahan dari yang tadi itu. Jadi ngambil dari yang asalnya, dari sini ngambilnya, bukan dari sini. Ini udah bukan asli ini. Ya. Ya habna. Oke, yang huwa huma dulu ya.
Oke, saya beri contoh yang lain. Tadkhulu, iya. Apa tadkhulu? 30 masuk. Nah, masuk ya. Tadkhulu. Kalau pertanyaan kan udkhul. Kalau satu orang, kalau banyak udkhulu. Oke. Udkhulu fisil make apa kalau banyak? Ya. Tadkhulu Tasulani. tadkhulani hunna. Tadkhulna. Nah, menjadi ya lagi. Yadkhulna. Yadkhulna. Gitu ya. Ini yang Hunda agak sedikit berubah. Yang Hunda, tapi yang lainnya tidak berubah. Sekarang supaya lebih yang anta coba. Sama. Anta sama dengan ini. Sama dengan ini. Bedanya apa? Sembata. Saya beri kata kerja yang lain. Tasma'u. Apa artinya? Mendengar. Ini kesininya sama dengan ini, bedanya yang ini ya, ini menjadi ta. Tapi anta tasma'u, mendengar. Antuma tasma'ani, antum tasma'una. Sama beri. Sama yang ini, jauh bedanya ini ya, ini ta. Yang ini, yang anta. Sekali lagi. Anta tasma'u, antuma tasma'ani, antum tasma'u. Kalau huwa ikut sini lagi. Yasma'u ikut ke sini pokoknya. Ya. Oke. Sekarang yang lainnya tasumu. Apa yang tasumu? Saum. Apa tasumu? Berpuasa. Gimana? Anta tasumu. Antuma tasumani. Antum. Bukan ini. Antum sama dengan atas. Yang di atas ini apa? Tasumuna. Yang panjang 2. Tasumuna. Oke. Tasumuna. Oke. Sebelum kita masuk ke anti agak sedikit berubah juga anti. Saya ini ya, berikan dia ini. Tas mau, apa tadi ulang lagi? Tas mau, tas ma'ani. Gimana kalau banyak? Antum? Tasma'una. Tasma'una. Sekarang tasma'ani. Oke. Sama ya Pak? Ya? Apa jadi ya dia? Sama. Untuk anta sama dengan dua. Perubahan 2 dan banyak. Oke. Anti agak sedikit berubah anti. Anti dari awalnya agak berubah udah. Kalau di sini tasma'u tadkhulu, anti itu menjadi agak beda. Anti itu agak beda ya. Kalau yang lain itu kan semuanya u ujungnya kan. Tapi kalau anti agak berbeda. Menjadi apa? Tadkhulina. Kedengarannya kayak balerina gitu. Jadi dari awal antinya aja udah berubah, anti itu tadkhulina.
Coba kalau kita ya. Anti, kamu perempuan. Anta laki-laki, you laki-laki, anti, you. Oh, jangan. Nah, jadi kalau anti tadkhulina. Sekarang kalau ini gimana? Ini dirubah menjadi anti. Anti, kamu keluar dari ruang ini. Anti, lihat pakai ta. Pakai ta kemudian ada i, nah ujungnya. Takhrujina. Anti, tadhabina. Ini takulina. Kalau begitu ujungnya. Anti takulina. Anti anti tasma'ina. Anti memang nggak percakapan juga beda Pak Di. Apalagi kalau jarang ngomong dengan wanita kan, dengan laki-laki terus anda tahu suku kita perempuan. Mikir lama dulu mikirin kalau percakapan semua agak susah. Nanti kata kerjanya agak beda juga. Makanya wajar orang Arab kalau jarang ketemu sama wanita karena susah ngomongnya. Mikirnya agak lama. Teman saya orang Arab ngomong she. Dia lupa ada di bahasa Inggris ada she. Dia ngikutin laki-laki tapi cewek. Female, bingung saya. Jadi agak susah kalau pakai saat dengan wanita itu agak susah. Mikir dulu. Kata perintah juga berbeda. Ya agak ribet. Makanya mereka jarang gabung sama perempuan terus susah ngomongnya. Jadi masuk akal juga. Ya kalau bahasa Inggris kan, go. Mau perempuan laki-laki sama aja go. Bahasa beda. Kalau izhab laki-laki, perempuan izhabi panjang. Jadi susah ngomong, jadi dengan nggak usah ngomong aja gitu. Oke, anti tadkhulina kalau dua sama. Berarti apa kedua? Sama aja kedua. Sama. Hampir sama ini dengan ini sama. Nah, agak beda sedikit yang apa? Anti, antuma, antunna. Nah, sama ini Pak Adi. Sama ini, tapi bedanya ini ta. Sama dengan ini. Tapi bedanya ini ta. Sebelum dia push. Jadi bedanya itu. Andit nggak dipandang ngambil foto. Oke, saya sekarang beri contoh kita akan pakai semuanya ya. Saya ambil satu kata nih. Satu kata-katanya adalah di sini yak tubuh. Apa yak tubuh? Menulis. Yak tubuh. Menulis ya. Makanya ada kitab. Kitab dari kata ini kitab. Oke. Ada katib, apa tuh katib? Orangnya tuh katib, sekretaris ya. Oke, kita akan masukkan ke sini coba ya. Gimana? Gua, yak, tubuh, huma, yak tubani, hum, yak tubuna. Betul ya? Sekarang menjadi hiya. Ini dari sini. Hiya taktubu huma hunna ya hunna yaktubuna. Anta dari sini. Taktubu antuma antum anti taktubina antuma antunna tahu ya. Oke, yang ujungnya paling ujung adalah ana. Ana paling gampang.
Ana aktubu. Nahnu naktubu. Itu gampang. Ana tambah a, nahnu tambah nah. Ini baru fi'il mudhari. Continuous, belum past tense belum. Sebelumnya baru mabok dah. Matriknya itu. Supaya nggak terlalu pusing, sekarang kita ini aja ya, praktek aja. Kurangnya ini kurangnya ada, ambil lagi. Ini ya, saya nggak terlalu pusing lah, kalau ini udah pusing-pusing. Ada yang kurang, banyak kurang ya? Sebelah sana kayaknya. Ibu-ibu minta. Warnanya yang sama, yang ini biar halamannya sama. Iya tuh ada yang sama. Walaupun sama-sama pojok ada yang nggak sama. Iya, kadang-kadang cetakannya berbeda. Itu nggak ada capnya itu bukan Enggak sih. Yang dijual depan pagar tuh. itu Oh iya, pakai body tire. itu bukan film lokal, ada cap-capan. Yang itu kan kita masih Nawawi dijual nih ya. Iya, nggak ada cap-capan lu udah kena wakaf itu. Kemarin hari terakhir surat apa Pak Ering? Saya ingat. Surat Al-An'am ya. Kalau nggak salah ya, betul ya. Apa di Al-An'am artinya? Binatang. Sekarang kita surat berikutnya. Kita suratnya baca-baca aja biar Al-A'raf. Apa artinya Al-A'raf itu? Bukan ya? Al-A'raf 151. Sudah ketemu? Saya akan mencari kata kerja yang masih full form ya. Belum ada yang dipotong-potong nanti kalau itu tambah pusing lagi. Al-A'raf 151. 169. Ah, beda situ. Beda Quran tuh. Oh, ini halamannya. Saya kira ayat. Al-Araf Pak. Al-A'raf. Sudah? Juz 8 halaman 151. Itu bukan 101 ya. Sudah ketemu? Oke, kita langsung ke Oke, ini yang agak mudah dulu ya. Ayat 9. Coba cari. Mana yang udah kita percaya? Yang ada ya-nya, cari yang ada ya atau yang ada taknya. Kata kerja yang ada ya atau ada taknya itu menunjukkan present continuous ya. Yang sekarang. Yazlimun. Oke, tadi udah ketemu ya. Yazlimun. Ayat 9. Ayat 9. Kata terakhir. Yazlimun dari kata dolim itu. Tahu artinya pasti dolim ya. Tadi masuk yang mana ini intinya? Pronoun yang mana nih? Gua? Mereka. Hah? Yang mana? Anta. Yazlimuna. Berarti apa? Hum. Ya. Yang banyaknya kan ini ya. Oh ya, Limuna. Nah, cirinya adalah yang pertamanya ya, ujungnya ada waw dan mu. Nah, dari kata apa? Sekarang kita akan rubah menjadi satunya apa sih? Apa satu? Mudorenya. Yazlimu. Yazlimu. Berbuat dolim. Yazlimu. Sekarang kita akan ini.
Yadlimu. Kalau dua gimana? Yadlimani yadlimuna. Berbuat dolim. Sekarang kalau ya tazlimu. Dua orang. Tazlimani hunna yazlimna. Kalau mereka perempuan berbuat dolim, yazlimna. Kalau anta berbuat dolim, anta tazlimu. Antuma antum anti tazlimina. Antuma antunna ana azlim. Nahnu nazlim. Itu kalau sekarang Nabi Adam, ketika Nabi Adam berbuat dolim sudah lewat, dia baru bertobat, ini zolamtu. Nah, dia kata apa? Zolama yazlimu. Itu film madanya zolam. Rabbana zolamna. Itu dia menggunakan past tense, belum kita bahas ya. Nanti takut pusing ya kalau betul baik betul. Rabbana zolamna anfusana. Itu udah Nabi Adam. Kalau itu terus menerus nanti kalau Rabbana nazlimu. Terus. Makanya dia melepas yang sekarang udah nggak lagi Nabi Adam, udah nggak lagi buat dolim. Nabi Adam belum gitu. Rabbana zolamna. Rabbana nazlimu. Besok itu lagi. Oke, nanti insya Allah minggu depan kita bahas pasti supaya nggak terlalu pusing ya. Sekarang. Oke, yadlimun. Ya apa sih di sini siapa sih yang yadlimun itu, mereka siapa? Wa man khaffat mawazinu, barang siapa yang ringan timbangan amalnya, faulaika alladzina khasiru anfusahum, mereka orang-orang yang khasiru. Ini udah pasti nih, rugi diri mereka dimakan gaya yadlimun, karena mereka mendolimi ayat-ayat kami, artinya mendustakan. Oke, itu yadlimun. Ayat 10, tolong dicari. Mana coba? Nah, yang apa? Tashkuruna. Apa artinya? Syukuran. Syukur ya. Ada wawunya juga, Pak Di. Ada wawunya. Berarti yang mana? Maksudnya yang mana? Kemana? Anta. Sini maksudnya nih. Ada wawunya, ada nunnya. Iya, dari atas sini. Antum. Asalnya apa coba? Kalau kita ke huanya apa di sininya? Yashkuru. Nanti kita bahas kalau apa itunya, pasannya apa pasannya? Syakaro. Bamang syakaro fa inna Allah. Syakaro jangan lagi pakai sin lagi. Dalam bahasa Arab syakaro itu bersyukur. Tapi kalau sakau artinya mabok, hati-hati. Beda titik. Maksudnya sakau itu nanti jangan di bahasa Arab. Mungkin sakara jadi sakau. Oke. Qalilan ma tashkurun. Oke, sekarang kita ada dulu. Huwa yashkuru. Huma yashkurani. Hum yashkuruna. Hiya tashkuru. Huma tashkurani. Hunna yashkurna. Anta antuma taskurani. Antum taskuruna. Anti taskurina. Antuma taskurani. Antunna ana nahnu misalnya gini, ashkurukum. Apa itu ashkurukum? I thank you all. Nashkurukum, we thank you all. Nashkurukum ala hudurikum, we thank you all for your coming. Ya, oke. Yang berikutnya ayat
ya. Oke. Yang 12 dulu. Oke, masih dapat temukan. Ayat 12 apa? Tasjuda. Kenapa tapi tasjuda nggak tasjudu? Ada Allah aja ya. Allah jadi tasjuda. Nah, huruf nasab ya. Asalnya kan Allah. Jadi Allah. Tasjuda berarti ini mana masuknya mana? Ini orang sedang ngobrol nih, orang kedua nih. Iya. Ini sedang ngobrol nih. Kan ada K sebelumnya kan. Berarti tasjudu asalnya tasjudu asalnya. Tapi karena ada Allah, tasjuda. Apa artinya tasjudu? Sujud ya. Berarti kalau di sini apa di sininya? Yas. Oke, kita ada atas dari atas. Huwa yasjudu. Huma yasjudani. Hum yasjuduna. Iya. Huma yasjudani. Hunna yasjudu. Anta. Anta. Antuma yasjudani. Antum yasjudu. Nanti Antina yasjudani. Antuna yasjudani. Ana yasjudu. Nahnu yasjudu. Artinya apa artinya? Sujud. Sujud, kalau kata sujud menjadi masjid. Kata-kata itu apa artinya masjid? Tempat. Menjadi sajadah. Kenapa orang Indonesia menyebut sajadah ya? Dari kita sujud sih. Kalau ada arti juga. Tapi kalau Arab, tanya kalau Arab. Apa nyebutnya? Memang kan nggak tahu sajadah itu. Nggak tahu surat sajadah dalam Quran. Itu kayaknya di Indonesia itu ya. Saya belum nanya orang Arab nyebutnya apa ya? Jangan-jangan saya terlalu mungkin ya. Yang jelas itu dalam bahasa Arab ya masjid, tempat sujud gitu. Nanti kita tanya orang Arab apa saja orang Kisan nyebutnya jangan mas. Pakai Ramadhani ya. Iya ya masih gitu ya. Sama kakak juga. Lupa lagi. Oke, tafsir halaman ayat 13. Ya, yang ada taknya atau ya-nya. Kata-katanya ada tak atau ya di awal. Oke. Sebelumnya dulu. Yakun. Ayat 13. Yakunu itu apa yakunu? Mana coba? Masuk mana? Huwa, huma, hum, huma mana? Nah, hati-hati ini masih berujungnya nu. Coba berapa huruf coba di sini? Berapa huruf ini? 4 ya. Yang ini berapa huruf yang ini? Berarti ini bukan ini. Nah, ini kata dasar ini. Ini di sini. Yakunu di sini yakununya. Yakunu. Kata-katanya yakunu. Saya katakan yakunu artinya apa? Kun. Kata-katanya kun fayakun. Jadi. Yakun itu menjadi. Oke. Kita ulangi. Huwa yakunu. Huma yakunani. Hum yakununa. Dia takunu. Iya dia jangan takunu. Huma yakunani.
hunna Ya. ya Kunna. Kunna. ya semua ini kunna ya kunna karena kita kan ya kunna ya kunna. Oke. Anti anta takunu antuma takunani antunna takunna tahu ya tadi takunna anti takunina antuma takunani antunna takunna ana takunu nahnu. Ini agak susah karena ada huruf yang dihilangkan ya. Waw itu huruf yang tidak sempurna karena bisa hilang pembukaannya. Kalau yang ini, yang tadi itu yang yakruju yadribu semuanya ada huruf arti semua. Dalam bahasa ekonomi muhkam yang disembunyikan. Jadi agak susah merubah-rubahnya. Biasanya itu tidak perfect ya, ini perfect semuanya ada hurufnya, tapi yang itu ada hurufnya. Oke, masih di ayat yang 13. Tatakabaro itu juga sama. Kenapa tatakabaro bukan tatakabaru? Ada annya ya. Tatakabaru asalnya tatakabaru berapa huruf? 5 huruf. 6 karena ada sidahnya ya. Berarti ini huruf asli atau udah tambahan? Udah tambahan, berarti bukan lagi huwa, bukan lagi anta ini. Bukan lagi apa huwa ya. Berarti mana maksud awalnya tak? Berarti yang mana maksudnya? Anta tatakabaru asalnya kan. Gimana bahasa ininya? Awalnya dari sini asalnya ya. Takabaro. Takabaro. Ya takabbaru. Ya takabbaru. Wa yatakabbaru. Apa yatakabur? Takabur. Wa yatakabbaru huma. Yatakabhuma huma. Yatakabbaroni hum. Yatakabbaruna. Iya. Tatakabaru sama dong bisa ya. Sama bisa ini sama. Iya. Tatakabaru huma. Tatakabaroni hum. Iya. Hum. Yatakabbaru. Hunna sorry hunna. Hunna yatakabbaru. Anta yatakabbaru. Sorry tadi hunna yatakabbar. Nah, asalnya kan ya. Anta yatakabbaru antuma yatakabbaroni antum yatakabbaru anti tatakabbarina antuma sama tatakabbaroni antunna tatakabbarna ana tatakabbaru nahnu natakabbaru. Ini anta takabbaru fiha. Qala fahdud minha. Kama yaqulu anta takabbaru fiha. Kenapa kamu bersombong di dalamnya? Fakhruj. Apa namanya? Fakhruj. Wa innaka minas sabirin. Karena kamu sungguhnya sabir. Kalau sabir itu pada kecil ya. Kecil. Berikutnya 14 ada nggak? Yubatuna. Kira-kira yang mana itu? Maksudnya yang mana? Huwa huma hum ya huma huna yang mana maksudnya? Hum yubatuna.
Tapi kenapa ya-nya you bukan ya depannya? Ini semuanya ya semuanya. Pak udah belajar ya. Nanti belum kita belajar pasif bahasa Arab lain lagi nanti pasif. Itu ada bahasa Arabnya majhul. Majhul itu dari kata jahil. Jahil itu artinya apa? Unknown. Pasif itu kan nggak tahu siapa yang mengerjakan kan? Ada rumah dibakar. Siapa yang membakar itu? Tahu itu namanya pasif. Kan? Dalam bahasa Arab namanya majhul. Dari kata jahil, bodoh, tidak tahu siapa yang melakukannya. Dalam bahasa Arab nanti kita akan belajar. Yang asalnya ya tubuh menjadi yuk tabu. Jadi kalau ya tubuh itu he writes, tapi kalau yuk tabu written. Yang nulisnya matar. Di sini juga sama. Ya ba'atsun itu artinya bangkit, tapi kalau you ba'atsun dibangkit. Ila qala anzirni. Ya, siapa yang berkata ini kira-kira? Siapa namanya? Anzirni ila yaumi yub'atsun. Dia minta kepada Allah. Anzirni, akhirkan, tunggu aku. Artinya jangan dimatikan ini. Tadi kita bahas, setan itu enggak mati karena ini minta kepada Allah. Jangan aku matikan sampai ila yaumi yub'atsun, sampai hari nanti semua manusia dibangkitkan. Hari apa itu? Jadi setan enggak mati karena dia minta kepada Allah. Kan ketika oleh Allah ditutup, kamu anak semuanya akan masuk neraka. Oke, kata nanti. Tapi satu permintaannya, anzirni ila yaumi yub'atsun. Jangan matikan aku dan keturunanku sampai nanti ketika anak cucu Adam dibangkitkan. Boleh aku matikan? Tapi jumlahnya lebih banyak dari Jelas, yang namanya nggak mati-mati kita aja yang mati sekarang di dunia udah 5 miliar, 6 miliar. Berarti waktu setan terkutuk Nabi Adam dia setan. Nah, waktu? Pas ditutup sama Allah. Terus Nabi Adam tuh dia setan itu. Iya. Iya. Karena kepada Nabi itu jangan setan, malaikat juga bisa. Rasulullah bisa melihat malaikat kan. Malaikatnya yang merubah bentuk menjadi masuk ke gelombang manusia. Ada yang berbentuk baju putih-putih, orang yang ganteng. Kan. Ketika malaikat jin datang ke Nabi Lut juga begitu kan, menjadi tamu beliau. Orang-orang nggak tahu. Ketika malaikat jin datang ke Rasulullah, ketika Rasul pernah ngobrol kan, ketika ada tiba-tiba datang udah duduk di samping Rasul dengan lututnya, kemudian bertanya kan, mauan Islam. Hai Muhammad, apa itu Islam? Terus kata Rasul, Islam huwa syahadatu la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, iqami shalah. Kata malaikat Jibril, sedekah. Kamu benar. Kamu nanya terus membenarkan ini ngetes nih. Terus mawal iman. Sahabat lihat, cuma nggak tahu, melihat. Cuma mereka nggak tahu siapa diangkatnya tamu. Begitu udah pergi, Rasulullah siapa tadi? Dia adalah Jibril. Baru semua, kalau tadi udah ajak foto-foto langsung di WhatsApp. Terus sekarang langsung wah kan ketemu sama Jibril loh, kita ketemu sama Justin Bieber aja enggak. Enggak akan jadi mau. Tiba-tiba dipecat semuanya. Saya yakin begitu mas. Saya yakin begitu. Oh iya. Tergantung pasti ada problem. Iya. Makanya kenapa sekarang ada orang yang meyakini bahwa wali Allah yang sekarang bisa berhubungan dengan malaikat. Mungkin saja orang yang ilmunya sudah tinggi malaikatnya, tapi bukan nabi, dia bisa memiliki kemampuan yang bisa berhubungan dengan jin, misalnya jin muslim. Kayaknya sekarang bukan malaikat yang jelas ya, dengan jin bisa. Ada orang yang memiliki kekuatan bisa berteman dengan jin, mungkin saja. Tapi jin yang mana? Jin juga ada yang muslim, ada yang kafir. Kalau ada orang yang misalnya kita misalnya ada orang soleh, kemudian misalkan di jalan ini dirampok oleh orang rampok misalkan ya, kemudian orang soleh dia nggak punya dia diberdoa pada Allah, mungkin saja ada jin muslim yang bantu dia menawarkan musuhnya. Tapi kekuatan itu, bantuan jin yang muslim itu tidak bisa direncanakan, tidak bisa diatur. Itu namanya jin, itu bantuan dari jin muslim. Jadi nggak bisa. Lihat ya, saya akan mengundang jin untuk membantu saya. Itu pasti bukan jin muslim.
Kalau jin muslim hanya akan membantu ketika dalam kesempitan dan tidak bisa diajak kompromi, tidak biasa nanti diundang lagi diundur. Tapi kalau ada orang yang tukang sulap, yang apa itu yang ilusionis, mungkin saja dia mengundang jin juga, tapi jinnya jin kafir. Karena jin muslim tidak akan muncul sembarangan memunculkan fisiknya karena khawatir manusia akan syirik. Jin muslim tidak akan mengatakan itu manusia karena dia takut manusia syirik gara-gara banyak hal. Tapi kalau jin yang kafir ya sengaja sudah manusia syirik semuanya kan. Tiba-tiba tukang sulap itu yang bisa menghilangkan apa segala macam itu tidak mata kita. Kalau dia suka betul bisa segala macam. Saya yakin mereka itu pasti dibantu oleh jin yang membuat orang tambah syirik kan ya. Dia tambah sombong dia kan, oh saya bisa menghilangkan patung lebar itu. Saya gitu loh. Tapi kok dia bisa menguasai itu? Kalau jin kafir kan dengan biasa juga sama-sama kafir sesuatu dia dikuasai. Pak Eri, jadi dia minta kepada jin, tapi jin juga nanti ada ininya, ada dealnya ya. Yang jelas deal yang pertama adalah dia sudah musyrik, itu deal yang pertamanya itu sudah ketahuinya sudah rusak kan deal pertamanya. Deal yang pertamanya, deal yang berikutnya mungkin minta apa. Yang jelas kan pada awalnya manusia itu lebih mulia daripada jin. Ya, manusia. Bahkan jin itu bisa tunduk kepada manusia. Nabi Sulaiman tentaranya jin. Tunduk kepada manusia. Kalau manusia itu beriman kepada Allah. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, jin tunduk di bawah kita. Tapi karena kita salah kaprah, kitanya malah meminta bantuan kepada jin bukan kepada Allah. Akhirnya jinnya di sini, kitanya yang di sini. Akhirnya, jadi asalnya Allah di sana di sini, manusia di sini menyembah Allah, jin di bawah kita. Begitu idealnya. Kita meminta bantuan kepada Allah, jin akan takut karena Allah. Tetapi karena kita merubah jinnya di sini, kita di bawah jin, ya kita dikuasai oleh jin, akhirnya kita ya jadi hamba, bukan lagi hamba Allah, tapi hamba. Wali-wali dulu aja. Nah itu, kalau wali mumpung saja mereka, tapi yang jelas kalau jin orang yang wali yang bisa yang jelas jin itu nggak bisa dipanggil dengan janji misalnya nanti saya datang ke besok kiamat. Mungkin jin itu akan membantu mereka ketika mereka dalam kesempitan meminta doa kepada Allah. Mungkin kan sama dengan Rasulullah ketika berperang, Rasul saja nggak bisa dijanjikan. Rasul nggak bisa meminta kepada Allah, ya Allah kita mau perang Uhud nih, menangkan ya Allah. Kata Allah, kamu berusaha dulu, berdarah-darah dulu, nanti begitu kamu sudah terpepet, berdoalah kepada Allah. Dan ketika perang Uhud kan, ketika mereka sudah mau menang kan, tapi karena tidak dengar pesan Rasul kan, kata Rasul diam di sana jangan dulu turun. Akhirnya berlaku juga meskipun kata Allah akan didoakan, akan dibantu, tapi karena sahabat yang mendengar perintah Rasul ya akhirnya yang jelas jin itu akan membantu, tapi dalam tidak bisa di di skenario. Kalau kita dalam kita tetap aja mintanya kepada Allah bukan kepada jin. Allah akan mengutus bantuannya. Kalau zaman Rasul kan bantuannya malaikat. Nah, sekarang mungkin Allah mengutus bantuan yang lain, tapi yang jelas bantuan itu tidak bisa kita nego, tidak bisa kita atur, tidak bisa kita skenario nanti besok muncul ya. Saya akan perang nih besok nih. Jam segini ya datang ya, nggak bisa begitu. Ketika kita mendapat kesulitan, kita berdoa kepada Allah, nanti Allah akan menurunkan pertolongan yang dalam bentuk terserah Allah. Dan kita tidak bisa. Saya yakin ya Allah akan mengutus jin nih, nggak bisa begitu. Itu sudah salah kalau begitu. Kita berdoa kepada Allah, Allah yang menentukan bantuan terserah Allah. Apa bentuk bantuannya? Bisa aja misalkan tiba-tiba ada abainya lewat. Dalam bentuk misalnya saya lagi mau dirampok misalnya sama orang, Allah saya mau dirampok, tiba-tiba ada kijang lewat misalkan. Sama rampok kelihatannya seperti misalnya pemain bodybuilder yang badannya gede gitu misalnya sama rampok kan kabur misalnya rampoknya misalnya. Itu apa namanya kasih Allah yang tahu. Oke. Yub'atsun tadi ya. Jadi itu namanya majhul ya. Pasif. Ayat berikutnya. Mana nih yang ada?
Tapi itu masih past tense, Master. Kita belum ke past tense ya. Masih yang tadi kita masih cari yang present dulu ya. Yang mana? Berapa? Oke, 17. Wala tajidu. Awalnya ta. Berarti yang mana yang awalnya ta? Anta. Tajidu. Anta tajidu. Di sininya apa kira-kira ya-nya? Yajidu. Yajidu, antanya tajidu. Nah, dari kata apa coba? Apa artinya yajidu? Tahu kan sekarang filmnya itu Manjada Wajada? Wajada yajidu. Apa artinya wajada? Jada itu yang sungguh-sungguh. Manjada bahasa bersungguh-sungguh, wajada akan menemukan, mendapatkan. Ini artinya yajidu menemukan. Film yang itu yang sekarang lagi pokoknya itulah 5 menara itu kan. Manjada wajada. Barang siapa yang serius, yang sungguh-sungguh, wajada akan mendapatkan, menemukan. Wajada itu pastennya, presentnya yajidu. Nah, sekarang kita lihat. Huwa yajidu, huma yajidani, hum yajiduna, huwa hiya tajidu. Nah, ini bisa anta kan. Huma tajidani, hunna hunna ya kan? Yajiduna. Oke, anta tajidu, antuma antum anti tajidina, antuma tajidani, antunna tajidna, ana ajidu, nahnu di sini apa di sini? Lihat ini. Berapa tadi? Wala tajidu. Siapa ini? Anta atau hiya? Kalau ada la-nya itu pasti ke orang kedua. Wala tajidu aktsarahum, dan kamu tidak menemukan aktsarahum, kebanyakan mereka syakirin. Nah, kebanyakan manusia itu sedikit yang bersyukur. Kebanyakan manusia itu tidak bersyukur. Kita selalu melihat yang atas ya kalau dalam dunia. Waduh, saya kok kerja susah amat ya, ada yang susah. Karena kita bersyukur, kita masih bisa bekerja, orang lain nggak bisa bekerja. Saya beberapa kali gitu ya di WhatsApp itu, supaya kita bersyukur misalnya. Kalau kita lagi pusing di rumah banyak masalah, kita ada bersyukur, kita masih punya rumah. Saya pusing kenapa? Ini pekerjaan ini banyak masalah di pekerjaan ini. Harusnya bersyukur apa? Masih punya pekerjaan. Saya sakit kepala terus nih, aduh pusing segala. Bersyukur apa? Masih punya kepala. Atau kepalanya ada isinya. Kalau kepalanya nggak ada isinya, nggak pusing-pusing, nggak ada isinya, di sini gosong. Itulah orang bersyukur kan begitu. Saya hidup itu. Waduh, ini kaki saya kok pegal-pegal terus, nggak bagi. Bersyukurnya apa? Punya kaki. Orang lain nggak punya kaki. Itulah Kak, kita harus lihat yang positif yang itu. Ini di sini wala tajidu aktsarahum syakirin, dan kamu tidak menemukan kebanyakan dari mereka bersyukur. Jadi kebanyakan itu mengeluh. Oke. Pak Abu ya, dari wajahnya di yajidu wawnya huruf ilat hilang berarti. Huruf ilat iya, nanti kalau tapi itu kalau di depan tapi nggak hilang kalau di depan. Yang hilang itu di tengah. Kalau misalnya dipakainya di jauh. Oh, betul. Ya, harusnya yaujidu. Jadi hurufnya hilang. Karena itu tadi ya, dia sebagai mu'tal namanya jadi yang hidden. Asalnya wajada menjadi yajidu kan cuma 3 huruf ya, harusnya 4 huruf kan. Zahaba, yazhabu. Tapi dia kalau mengucapkan yaujidu itu susah bagi orang Arab mengucapkan. Yaujidu. Jadi mulutnya hilang jadi yajidu. Betul.
Kalau juga depan ini ya. Grammar. Oke, halaman 18 ya, ayat 18 terakhir. Ada? Kalau tidak ada langsung 19. 19, silakan. Ada? Takroba, wala takroba. Takroba, oke. Takroba. Tapi ini kata perintah ini mah ya, ini mah larangan ya. Nah, karena itu Mas Nur itu larangan tuh mah ya. Kita belum belajar larangan ya. Ya. Tapi angka ini pasten, dari kita belum bahas pasten. Ini kita yang present dulu. Takuna, betul tadi. Fatakuna, fa-nya dihilangkan. Takuna. Yang mana itu? Hah? Ini juga sama, gara-gara ada la-nya ya. Harusnya takuna nih tadi. Harusnya takuna nih karena ada la-nya. Jadi hilang ya. Kita belum masuk, takut ke pusing. Kita yang masih lengkap saja dulu. Itu nggak dulu aja. Halaman ayat 22 lah. Terakhir ayat 22 terakhir. Coba. Ayat 22. Yaksifani. Oke, yaksifani. Mana? Di mana itu? Ada ani. Berarti apa itu? Maksudnya kemana? Berapa orang? Berapa orang? Dua. Ya, maksudnya ya, sifani. Berarti apa itu? Rumah. Laki-laki perempuan? Bisa dua-duanya. Oke, berarti apa asalnya itu? Ya, sifu. Ya, sifu. Ya, sifu. Oke, kita ulangi. Ya, sifu, huma, ya, sifani, hum, ya, sifuna, ya, taksifu, huma, taksifani, hunna, ya, sifna, anta, taksifu, antuma, antum, anti, taksifina, antuma, taksifani, antunna, taksifna, ana, aksifu, nahnu, naksif. Apa sih artinya? Coba lihat. Ini tentang apa sih ini? Ini tentang Nabi Adam, Hawa dan jin kan? Nah, padahal lahum bil gurur, ternyata mereka menunjukkan dengan itu ya. Falam madzaqa syajarata, ketika mereka sudah memakan dua pohon itu, zaqo itu dua orang ya, siapa? Adam dan Hawa. Udah memakan pohon itu. Pohon apa sih? Sekarang jadi pohon huldi kita. Di Quran tuh syajarah aja. Sekarang jadi pohon huldi katanya. Karena ada kata-kata kholidina fiha, jadi kata pohon. Orang ini buah huldi katanya. Nyangkut. Ya. Terus nyangkut itu kan. Itu ya supaya kita lebih ini aja ceritanya gitu lebih asik ceritanya. Buah huldi. Iya. Jadi ambil lah huldi gitu. Buah keabadian. Dan Quran nggak ada disebutin pohon huldi. Di sini kan ketika mereka sudah mulai memakan buah pohon itu, barat lauma sau'atuhuma, mereka merasa muncul, terlihat ininya auratnya, merasa karena mereka merasa berdosa sehingga mereka seperti terbuka, merasa malu, ya, seperti tidak berpakaian. Watofiko,
Kemudian mereka yaksifani alaihi min waraqil jannah. Kemudian mereka apa? Apa warokun? Daun-daun jannah. Dari daun-daun pepohonan di surga. Apa yaksifani? Menutupi. Jadi mereka ngambil daun-daunan untuk ditutupi. Makanya suka di film-film di Bible suka ada di taman-taman yang keluar. Nah, kemudian dalam Bible. Oh, betin. Betin ya. Jadi mereka merasa malu karena sudah berbuat dosa kepada Allah, sehingga berusaha untuk menutupi badannya dengan buah, dengan waraqil jannah dari daun. Di sini itu bedanya antara Quran dengan Bible ya. Quran itu selalu general, tidak pernah spesifik. Iya, karena bagi Quran itu bukan daunnya yang pentingnya. Mau pohon jahitan mau apa yang penting mau pohon terlarang. Kadang-kadang kalau spesifik masalah di Bible itu. Di Bible itu kadang-kadang spesifik tapi salah. Ya, ketika di Bible itu yang disembelih itu adalah dalam Nabi Ibrahim dan Ishak dalam bukan Ismail. Kalau kita makan ada buktinya. Sekarang apa buktinya? Siti Hajar dengan Ismail itu ada buktinya apa sekarang? Karena dalam Islam, dalam Quran itu dibawanya ke sebuah lembah Bakkah namanya, yang gersang tanpa ada, dan akhirnya dari proses itu kan ada namanya saking segala macam. Nah sekarang ada bukti ininya, heritage-nya. Lihat ke sana kalau nggak percaya, ada di sana. Dalam Bible itu Ishak dibawa ke sebuah daerah di Palestina. Kan bertanya, mana buktinya? Buktinya kalau Nabi Ishak itu dibawa ke sana kan? Makanya Rasul juga semakin lebih yakin Al-Quran lebih benar versinya. Karena Al-Quran itu kan bukan novel, jadi kalau novel nggak usah ada siapa aktornya segala macamnya, terlalu rumit aja jadi novel nantinya. Makanya kalau ada mengatakan kenapa Quran itu bukan karangan Muhammad, bukan karangan Rasulullah? Karena Quran itu kalau ini sebuah karya maha besar buat seorang manusia itu nggak mungkin sekali jadi. Kayak ada nulis tesis bertahun-tahun coret-coret gitu, pak dicoret itu kalau cuma berapa lembar gitu. Sementara ini Quran penyusunannya itu nggak ada yang misalnya oh ini dicoret dihapus menjadi ini, dan bahkan ditulisnya itu sebelum jadi begini itu langsung dari oral kan, langsung Rasulullah berbicara kemudian ditulis oleh sahabat jadi judulnya segala macam. Kemudian kata Rasul misalnya ini yang tadi itu masukkan ke yang sini, ini yang tadi itu masukkan ke sini, dan jadilah begini meskipun asal dikompromi. Jadi tidak ada proses edisi 1, edisi 2 gitu yang revisi ada draft 1, draft 2 itu nggak ada. Makanya kata orang ini nggak mungkin nih kalau begitu, nggak mungkin ada draft 1, ada draft 1, draft 2 nya nggak mungkin buatan Muhammad. Apalagi ada mengatakan ini kan cuma kutip-kutip dari Bible itu. Memang Al-Quran itu kan menyempurnakan ya, pasti ada. Pasti ada yang dari Bible-nya, ada yang dari Taurat, itu kan menyempurnakan. Nah, Nabi dari siapa? Wahyu. Bukan duit. Jadi sahabat itu enggak, ini bukan sahabat. Masuk ke sini, masuk ke sini. Kenapa ada alif lam mim so di sini? Kenapa di sana ada ha mim? Kenapa di sini ada alif lam mim? Semua dari Rasul. Kata Rasul masukkan ke sini, masukkan ke sini. Meskipun ketika itu bentuknya masih ada. Tapi itu masuk tahu ini mana? Dihafal apa sama sudah hafal. Jadi langsung ketika Rasul dapat wahyu langsung ini dibaca langsung hafal semuanya. Jadi makanya ketika perang apa itu ketika menumpas Nabi palsu Musailama banyak sahabat yang termasuk di perang Uhud banyak sahabat yang makanya ketika zaman itu setelah perang Musailama Yamum dia banyak sahabat yang gugur sehingga Khalifah Utsman kan kalau gitu ini kalau sahabat yang hampir pernah banyak mati kacau ya. Zaman ini kan zaman Utsman kan maka disebutkan Quran ini ya sekarang itu yang ini Utsman yang itu bagi orang
Ya, angkat ambil juga. Bagi mereka yang namanya Abu Bakar, Umar, Utsman itu sebagai ya, gitu. Oke. Jadi ini Yaksifan ini dua orang, siapa Yaksifan ini? Adam dan ya. Oke. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Sudah 9 maghrib. Kalau tidak pertanyaan, diingat lagi nih ya. Fi'il mudhari present perubahannya dari huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antum, antum, dan nanti. Besok kita akan lanjutkan dengan perintah dan larangannya ya. La atau dengan perintahnya. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan fi'il madi yang pastennya. Nanti baru kita akan membahas yang pasif. Itu agak lebih rumit lagi. Ya, baterai yang itu ya, kalau ada yang hilang nanti bisa copy lagi di Abah Ijam masih punya nih. Ini di copy aja atau di foto juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba Bu.